Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita After Improv Breaking a Dog I Became a Billionaire chapter 326, 327, 328, dan 329. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini agar Mimin juga tambah semangat untuk update cerita terbarunya lebih cepat. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke ceritanya. Lalu kini beberapa mobil datang ke tempat kejadian disertai dengan pasukan khusus bersenjata. Pasukan ini pun seketika memberitahu Jijin bahwa target telah berhasil dibujuk ke dalam penyergapan. Jijin yang keluar pun meminta pasukannya untuk menarik Linsin keluar dari mobil. Namun di saat itu nyatanya Linsin telah keluar lebih dulu serta meminta Jijin untuk tidak perlu mencarinya. Dirinya tidak berada di dalam mobil. Pasukan Jijin yang melihat ke arah Linsin pun seketika kaget karena tiba-tiba ada di atas sana. Jijin pun bertanya kapan Linsin keluar. Linsin pun kini bertanya apakah Melon Jijin sudah sembuh dari yang terakhir kali. Mendengar hal ini Jijin nampak sangat malu dan marah. Segera Jijin meminta pasukannya untuk menangkap Linsin. Hajar dia sampai cacat dan jangan bunuh dia. Segera kini pasukan Jijin melepaskan beberapa tembakan yang berisi suntik bius. Namun tanpa pasukan sadari Linsin nyatanya bergerak lebih cepat hingga berada di tengah-tengah mereka. Dan Linsin pun kini melumpuhkan pasukan Jijin. Lalu kini tiba-tiba salah seorang pasukan melepaskan tembakan jaring hingga mengenai Linsin. Di saat Linsin terperangkap jaring, segera pasukan lain melepaskan tembakan yang berisi peluru listrik. Namun walaupun Linsin terperangkap di jaring, Linsin dapat dengan mudah menghindari beberapa peluru yang mengarah kepadanya. Melihat hal ini salah seorang pasukan pun bertanya, bagaimana ini mungkin? Dan segera meminta semua pasukan untuk menangkap dia dan tekan Linsin. Namun di saat itu Jijin meminta semua pasukan untuk tidak mendekati Linsin. Di saat yang sama Linsin segera merobek jaring yang menjeratnya serta menanggapi semua pasukan yang maju dan menantangnya. Prajurit ini pun bertanya apakah Linsin ini masih manusia. Jaring serat yang diperkuat ini cukup kuat, bahkan gajah pun tidak bisa lepas darinya. Bagaimana Linsin bisa merobeknya dengan tangan kosong? Hingga kini semua pasukan yang maju menjadi bulan-bulanan Linsin. Jijin yang tidak tahan melihat ini segera maju dan menyebut pasukannya sebagai sampah yang tidak berguna. Dengan ini dirinya harus turun tangan sendiri. Dirinya bersumpah bahwa kali ini Linsin akan membayar harganya. Namun belum sempat memberikan serangan, Linsin telah lebih dulu mencengkram leher Jijin. Linsin pun kini bertanya apa yang baru saja Jijin katakan. Jijin pun kini meletakkan kedua kakinya di tubuh Linsin serta mencengkram tangan Linsin. Dan mengatakan bahwa Linsin akan mati, namun usaha Jijin nyatanya tidak berdampak apa-apa. Linsin yang bosan menunggu pun bertanya apakah Jijin sudah selesai main-mainnya. Jijin pun kini bertanya-tanya dalam pikirannya bagaimana ini mungkin. Dengan teknik ini dirinya bisa merobek lengan siapapun. Jadi mengapa itu tidak bisa melukai Linsin sama sekali? Mengapa bisa seperti ini dirinya tidak bisa lepas? Lengan Linsin terasa seperti terbuat dari besi. Tidak bisa dipatahkan dan penuh kekuatan yang luar biasa. Linsin mengatakan bahwa di kota Yaudu mungkin dirinya tidak bisa mengirim Jijin ke penjara. Tapi karena Jijin datang sendiri menyerahkan dirinya ke tangannya, dirinya akan ambil kesempatan ini. Dan seketika Linsin menekan muka Jijin hingga menyentuh permukaan jalan. Jijin seketika bertanya apa yang akan Linsin lakukan pada dirinya. Lebih baik bunuh saja dirinya. Linsin mengatakan bahwa orang seperti Jijin yang bertahun-tahun hidup dengan pedang dan melukai banyak orang, pasti sudah lama berhenti takut mati. Membunuh Jijin begitu saja terlalu murah hati. Ratu dunia bawah kota Yao, Throne Queen, gelar yang mengesankan. Jadi mengapa sekarang Jijin terlihat tak lebih dari anjing liar? Dirinya harus mengambil beberapa foto lain dan membagikan ke grup. Dengan ini mereka akan rekam lagi video hukuman Melon sekalian.
Jijin pun meminta Linsin untuk tidak melakukannya hingga pukulan pertama pun dilepaskan. Jijin yang merasakan pukulan ini menilai bahwa Linsin sungguh merekam dirinya di saat yang paling memalukan. Selama bertahun-tahun dirinya membangun reputasi kejam, pertempuran berdarah dan menebar ketakutan pada siapapun yang mendengar namanya. Namun pria ini, dirinya tidak bisa menang melawannya sama sekali. Lalu di saat Lindsay melakukan pukulan, tiba-tiba tingkat kesukaan Jijin bertambah 30% hingga total poin kesukaan Jijin adalah 48%. Lindsay menyebut Jijin sangat mudah ditangani. Jijin benar-benar seorang masokis hardcore. Jijin yang menahan semua kenikmatan ini pun meminta Lindsay mencukupkan hal ini. Lindsay sudah mempermalukan dirinya, bunuh saja dirinya. Lindsay seketika bertanya apa maksud nada perintah itu. Sepertinya Jijin belum sadar posisinya. Jijin hanyalah anjing peliharaan yang bersembunyi di balik perosaan ratu itu. Tunjukkan saat cara anjing peliharaan memohon ampun. Jijin pun bersujud dan mengatakan bahwa dirinya anjing peliharaan budak yang hina, merendah memohon kepada tuannya. Dalam pikiran Linsen saat Jijin merendah sebagai budak hina meminta belas kasihan dan kebebasan. Saat itulah dirinya akan melemparkannya ke penjara, itulah penghinaan tertinggi. Dirinya tidak sabar melihat wajah Jijin saat diborgol. Jijin pun kini meminta Linsen untuk menghukumnya dan mendisiplinkan dirinya. Linsen bisa gunakan cara apapun untuk menyiksanya, menghukum dirinya dimanapun Linsen mau. Linsen seketika tertarik dengan hal ini. Jijin menambahkan mau depan atau belakang atau bawah atau luar atau dalam, setiap bagian tubuhnya menunggu sentuhan Linsen. Linsen pun tidak menyangka ini mengapa Jijin main kotor seperti ini. Namun diam-diam kini Zizhen mengambil sebuah bom asap dan meledakkan bom asapnya. Di saat asap mulai memudar, nyatanya Jijin telah melarikan diri menggunakan mobilnya. Di saat yang sama Jijin pun menekan pengendali jarak jauh mode penghancuran diri hingga semua mobil yang berada di TKP meledak. Linsin yang kesal pun seketika menyebut Jijin sebagai tikus licik. Dalam pikiran Jijin sepanjang hidupnya, baru kali ini ada yang menyebutnya anjing. Dirinya akan mengingat Linsin untuk ini. Lain kali dirinya akan menangkap Linsin hidup-hidup dan membuat Linsin merasakan neraka. Dirinya akan menjadikan Linsin anjing yang patuh. Hingga tingkat kesukaan Jijin pun kini berkurang 5%. Linsin yang melihat ini pun menyebut Jijin memang gila. Selain itu ponsel miliknya juga kini mengalami kerusakan. Tempat ini benar-benar antah berantah. Ratu masokis itu benar-benar habis-habisan menyiapkan jebakan ini. Lalu 1 jam kemudian setelah Linsin berjalan, Linsin pun nampak kaget menemukan jalur darurat di sana. Dan saat memasuki jalur ini, Linsin nampak sangat senang karena ada orang di sana. Dengan ini dirinya bisa pinjam ponselnya untuk memanggil taksi. Lalu saat Linsin mendekati truk ini untuk mencari pemiliknya, Linsin mendengar suara seseorang di dalamnya dan saat memeriksanya ternyata seorang perempuan sedang mandi. Dan ini mengagetkan Linsin. Linsin pun meminta maaf karena itu tidak sengaja. Lalu 20 menit kemudian wanita ini pun bertanya siapa Linsin dan sudah berapa lama mengintip. Linsin mengatakan bahwa dirinya baru datang dan hanya mau pinjam ponsel. Dirinya juga tidak lihat apa-apa, terlalu gelap di sana. Wanita ini pun bertanya apakah Linsin jalan sampai masuk ke jalan tol. Wanita ini pun bertanya apakah Linsin jalan sampai masuk ke jalan tol. Linsin mengatakan bahwa dirinya mengalami kecelakaan mobil, ponselnya rusak jadi tidak bisa panggil taksi. Dirinya sudah berjalan hampir 1 jam. Dan mobil truk ini yang pertama dirinya lihat. Dalam pikiran Linsin, jika dirinya bilang baru saja melawan belasan pembunuh bersenjata dan mobilnya meledak, wanita ini pasti mengira dirinya mengarang. Kembali wanita ini bertanya apakah Linsin sudah jujur. Linsin pun membenarkan hal itu, dirinya seorang mahasiswa dan ini kartu identitasnya. Si wanita pun mengatakan bahwa ada gerbang tol sekitar 10 kilometer ke depan. Kebetulan dirinya ke sana, dirinya bisa memberi tumpangan pada Linsin, tapi jangan macam-macam. Jika tidak, Linsin akan menerima setruman ini. Linsin pun mengerti serta meminta si wanita untuk tidak khawatir, serta mengucapkan terima kasih karena sudah mau memberi tumpangan.
Dan segera si wanita meminta Lin Xin untuk naik. Saat di dalam, Lin Xin pun mulai memperhatikan keadaan sekitarnya. Saat melihat foto seorang anak kecil, Lin Xin pun bertanya apakah itu anak si wanita. Tidak dirinya sangka si wanita menikah begitu muda. Si wanita pun seketika menjawab dengan dingin dan mengatakan bahwa itu bukan urusan Lin Xin. Lalu kini si wanita mengambil sekantung makanan dan mulai memakannya. Lin Xin pun seketika bertanya apakah cuma ini yang si wanita makan. Si wanita pun memberikan satu roti dan bertanya apakah Lin Xin juga lapar. Lin Xin kembali bertanya apakah ada masalah di rumah hingga si wanita menghemat setiap sennya. Si wanita pun mengatakan bahwa anaknya sedang sakit. Dia butuh transplantasi ginjal, operasi dan perawatan lanjutan totalnya 160.000 yuan. Dirinya sudah 2 tahun menabung berkeliling setiap provinsi di negara ini. Hari ini dirinya baru saja menyelesaikan pengiriman terakhirnya. Dan uang yang dirinya dapat pas sekali 160.000 yuan. Dirinya akan pulang sekarang supaya bisa membawanya ke rumah sakit. Lin Xin pun bertanya apakah si wanita tidak mencoba menghubungi yayasan amal atau menggalang dana online. Sekarang banyak cara untuk menggalang dana, itu akan jauh lebih cepat daripada menabung sendiri. Si wanita mengatakan kalau dirinya bisa melakukan sendiri, dirinya akan melakukannya. Tidak perlu merepotkan orang lain. Lin Xin mengatakan bahwa orang-orang bilang wanita menopang setengah langit. Si wanita praktis menopang seluruh langit sendirian. Si wanita pun mencukupkan hal ini, dirinya masih belum memutuskan apakah Lin Xin orang baik atau bukan. Lin Xin pun seketika bertanya soal dirinya. Si wanita pun kini memperkenalkan namanya sebagai Lu Xin, serta bertanya siapa nama Lin Xin. Lin Xin pun kini juga memperkenalkan namanya serta memberitahu Lu Xin bahwa bakpao itu terlalu kecil, dirinya masih lapar. Lu Xin mengatakan bahwa mahasiswa universitas memang manja. Dirinya menabung ini karena tidak tega memakannya, maka dari itu jangan bilang dirinya pelit. Dan segera kini Lin Xin memakannya serta menyebut ini sangat enak. Lu Xin pun menyebut itu sudah jelas itu makanan khas dari kampung halamannya. Lin Xin mengatakan meski Lu Xin terlihat dingin di luar, Lu Xin memberinya makanan kaleng yang bahkan Lu Xin sendiri tidak tega untuk memakannya. Lu Xin benar-benar orang baik dan dirinya selalu membalas orang yang baik padanya. Dirinya akan membalas Lu Xin 10.000 kali lipat untuk makanan kaleng ini suatu hari nanti. Lu Xin pun menanggapi Lin Xin dengan bercanda serta meminta Lin Xin untuk terus saja menyombongkannya. Mahasiswa universitas memang pandai merayu. Setelah penyakit anaknya sembuh, dirinya akan membawanya ke pantai dan kebun binatang. Mereka akan makan segala macam makanan lezat, naik roller coaster, naik Ferris wheel, dan lain-lainnya. Lin Xin seketika menyebut itu urutan yang salah. Lu Xin harus naik roller coaster lebih dulu baru makan makanan lezat. Kalau Lu Xin naik setelah kenyang, Lu Xin akan muntah karena goncangan dan siapapun yang ada di bawah Lu Xin akan benar-benar sial. Lu Xin menyebut itu menjijikan, mengatakan itu sambil makan sangat menjijikan. Lin Xin pun bertanya apakah Lu Xin tidak mau bilang terima kasih, kalau tidak Lu Xin harus antri dan minta maaf pada semua orang setelahnya. Lu Xin pun mengerti dan mengucapkan terima kasih. Lu Xin juga meminta Lin Xin untuk jujur. Lin Xin pasti sedang merekam video pendek dan pasti gagal. Mahasiswa universitas sekarang suka sekali membuat video pendek. Hal-hal seperti bertahan hidup di alam liar dengan 100 yuan. Dan menyelinap ke rumah sakit terbengkalai di malam hari. Semakin lama semakin konyol, dirinya sudah banyak melihat itu saat scroll online. Dirinya sarankan Lin Xin harus lebih realistis. Belajar dengan giat, dapatkan pekerjaan layak setelah lulus. Dan berhenti bermimpi jadi kaya mendadak. Bekerja keras dan mendapatkan sesuatu dengan jujur adalah skill yang nyata. Lin Xin pun nampak kesal mendengar ceramah ini dan mengiyakannya saja. Dalam pikiran Lin Xin, Lu Xin adalah kakak yang ceria dan kuat. Dirinya sangat beruntung bertemu dengannya hari ini. Lalu kini mereka pun telah tiba di Qingyang Toll Station. Lu Xin pun mengatakan saat mereka melewati jembatan timbang, mereka akan sampai di area layanan dan Lin Xin bisa turun mencari bantuan serta dirinya meminta maaf atas sikapnya tadi. Jadi jangan diambil hati dan ini ambil 300 yuan simpan untuk keadaan darurat. Lin Xin mengatakan bahwa itu tidak perlu, berikan saja nomor Lu Xin, dirinya akan menambahkannya di media sosialnya. Dirinya masih harus berterima kasih pada Lu Xin.
Namun di saat melihat ke arah depan, Lusin pun nampak kaget melihat pemberitahuan bahwa berat kotor bawaan truknya adalah 23 ton. Kelebihan 10 ton dan Lusin dikenakan denda 30.000 yuan. Lusin pun nampak sangat kaget dengan hal ini. Segera Lusin turun menyampaikan kepada petugas bahwa itu mustahil. Apa ada yang salah dengan jembatan timbangnya? Dirinya ingin cek ulang beratnya. Petugas mengatakan bahwa sistemnya menunjukkan kelebihan 10 ton, dendanya 30.000 yuan. Dengan ini harap segera bayar dendanya. Lusin mengatakan bahwa pasti ada kesalahan. Truknya kosong dan beratnya hanya 13 ton. Kalau tidak percaya maka bisa lihat sendiri. Petugas mengatakan bahwa dirinya tidak perlu melihat, dirinya hanya percaya pada sistem. Kalau sistem bilang kelebihan berarti memang kelebihan. Lucien pun kesal dengan hal ini. Di saat yang sama antrian di pintu tol pun kini semakin panjang. Dan orang-orang pun nampak tidak sabar serta bertanya apa yang supir truk lakukan di atas sana. Cepat pindahkan truknya. Mengapa menghalangi jalan? Kelebihan muatan dan masih menolak bayar denda. Jangan buang waktu semua orang. Mereka sedang buru-buru bayar dendanya dan kosongkan jalan. Lucien yang mendengar hal ini segera berjalan ke belakang truknya dan membuka pintu kontainernya yang benar-benar kosong. Dan orang-orang yang melihat ini pun nampak kaget karena truk itu sebenarnya kosong. Lucien pun kembali memberitahu petugas bahwa dirinya benar-benar tidak kelebihan muatan. Bak truk sudah terbuka, cukup lihat sekali maka petugas akan tahu. Petugas pun bertanya apa yang mau dilihat, apakah Lucien kira dirinya belum cukup sering melihat truk seperti itu. Kelebihan muatan dan dimodifikasi. Lucien pun seketika menegaskan bahwa dirinya tidak berbohong. Petugas pun mengatakan bahwa itu bukan urusan dirinya. Sekarang segera bayar denda 30.000 yuannya. Kalau terlambat akan ada biaya tambahan dan kompensasi keterlambatan. Lucien pun mengatakan bahwa 30.000 yuan ini dirinya tidak bisa memberinya. Uang itu untuk menyelamatkan nyawa anaknya. Maka bisakah sedikit berbelas kasih? Sistemnya benar-benar salah. Petugas pun kembali meminta Lucien membayar dendanya atau dirinya panggil mobil derek. Dirinya sudah bekerja di sini bertahun-tahun, apa yang belum dirinya lihat. Maka bayar dendanya sekarang. Lalu Lucien yang melihat ini pun segera mengambil ponsel milik Lucien. Lalu kini pengendara truk lain mendekat dan memfoto isi truk Lucien dan mengatakan kepada petugas bahwa dirinya akan membuktikannya untuk petugas. Bak truknya memang kosong, bahkan kalau truk modifikasi tidak mungkin kelebihan sampai 10 ton. Dengan ini timbangan mereka yang bermasalah. Petugas pun hanya tersenyum. Kalau ada yang merasa timbangan bermasalah bisa ajukan pemeriksaan ulang di pusat tol. Tapi prosesnya butuh 10 hari kerja. Selama itu semua biaya derek parkir dan penyimpanan jadi tanggung jawab mereka. Dan kalau pemeriksaan ulang tidak menemukan masalah, dendanya akan dilipat gandakan. Mendengar hal ini, Lucien pun menyebut petugas sengaja menjebak dirinya. Dirinya akan melaporkan petugas. Orang lain pun meminta Lucien untuk tenang. Lucien tidak tahu betapa dalamnya permainan di sini. Jangan coba-coba melawan. Lucien mengatakan bahwa dirinya benar-benar tidak bisa bayar sebanyak itu. Anaknya masih menunggu di rumah sakit. Petugas pun mengerti, jadi Lucien tidak mau bayar denda. Petugas pun segera melakukan panggilan mobil derek. Tahan kendaraan dan dokumen pengemudinya, tangani sesuai aturan. Lucien pun kaget mendengar hal ini. Orang-orang pun menyebut wanita ini keras kepala. Kalau bayar 30.000 masalahnya akan selesai. Namun sebagian orang juga merasa janggal karena bak truknya memang kosong. Wanita ini hanya sedang sial saja. Lalu Linsin yang mendekat mengatakan bahwa semua masalah ini karena dirinya. Kalau bukan karena Lucien menolong dirinya, Lucien tidak akan sampai di gerbang tol ini. Jadi dirinya akan membayar dendanya. Lucien pun menolak hal ini. 30.000 yuan bukan sesuatu yang harus dipikirkan mahasiswa seperti Linsin. Percayalah pada dirinya, pulanglah dulu ke kampus, dirinya akan ajukan banding sendiri. Denda ini pasti akan dikembalikan cepat atau lambat. Linsen pun kembali meminta Lucien untuk percaya pada dirinya dan segera Linsen berjalan mendekat ke loket petugas dan membayar 30.000 yuan ini. Petugas pun segera memberi stempel pada strok pembayaran serta bertanya, bukankah lebih baik kalau dari awal begini? Benar-benar membuang waktu semua orang. Namun di saat itu Linsin tiba-tiba menghubungi 1110 serta mengatakan bahwa dirinya mau melaporkan kejahatan. 10 ton emas senilai 100 miliar yuan telah dicuri oleh staf gerbang tol Qingyang. Lucien pun nampak kaget dan bertanya apa yang baru saja Linsin katakan. Dan ini juga membuat semua orang kaget hingga petugas.
Petugas polisi pun kini bertanya apakah Linsin yakin soal ini. Linsin membenarkan hal itu 10 ton emas yang dirinya titipkan pada supir truk berat dicuri di gerbang tol Kingyang. Dan dirinya ada di gerbang tol sekarang. Polisi pun mengerti dan mereka akan segera ke sana. Petugas yang kaget pun bertanya apakah Linsin sudah gila. Linsin mengatakan bahwa mulai sekarang truk ini dan semua isinya adalah barang bukti kasus. Dirinya curiga gerbang tol Kingyang mencuri 10 ton emasnya. Kasus ini melibatkan jumlah besar, jadi semua orang tolong awasi. Jangan biarkan staf gerbang tol mendekat, kalau tidak nanti tidak ada yang bisa menjelaskan. Supir truk lain pun mengerti, bukankah gerbang tol bilang truk kelebihan 10 ton. Sekarang 10 ton barang hilang, mereka akan lihat bagaimana petugas tol menjelaskan. Lusin pun nampak cemas dengan hal ini. Linsin pun meminta Lusin untuk tidak khawatir. Mereka mahasiswa paling paham hukum. Hari ini dirinya akan bentrok dengan gerbang tol ini dan lihat kemana perginya 10 ton emas itu. Petugas pun kini tersenyum dan segera menghubungi manajer serta mengatakan bahwa mereka bertemu lawan yang sulit. Manajer pun menyebut itu menarik. Lalu di saat orang-orang mulai merekam hal ini serta meminta semua orang untuk melihat kasus pencurian emas yang mengejutkan ini, salah seorang datang dan mengambil ponsel yang merekam kejadian ini. Dan ternyata itu adalah manajer. Manajer pun mengatakan bahwa sebaiknya hentikan rekaman segera. Orang ini pun seketika bertanya siapa manajer sebenarnya. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 1 sampai 2 minggu lagi. Sekian dan terima kasih.